صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار آئها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراهق وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله يا نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترهب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام. Ngajinya sedikitan aja. Zaman baru kan pengen lari monggo, pengen pulang, mau makan, mau nonton TV. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini amin. Mas amin ya, enggak ulang. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena masih PSBB jadinya ben ora ribet, enggak pinjam kunci dulu. Insyaallah nanti insyaallah minggu depan kita pakai mic, kita naik ke lantai 2. Moga-moga PSBB ini rampung. Tapi tetap pakai masker. Misalnya ono sing pengen moto ya jaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal madza ing apa taqra'u maca sira ba'da du'ail iftitahi ing dalam sakwise doa iftitah. Apa yang kalian baca setelah doa iftitah? Apa? Doa iftitah ngertos sebutan apa? Kabiro alhamdulillah sak teruse. Itu namanya doa iftitah. Doa itu kok doa Pak? Kabiro alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kan ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya lilladzi fataras samawati, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Itu siapa? Gusti Allah. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aja walik-walik ya, biasane wa ma ana minal muslimin kuwi. Nek ana wa mane berarti musyrikin. Hanifan itu condong, agama yang condong ke Gusti Allah. Makanya dulu zamannya Nabi Ibrahim bukan Islam, tapi Hanif. Nah, Islam itu zamannya Rasulullah. Nek sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad tauhid, nyembah tetap Gusti Allah, cuma belum syariate beda karo zamannya Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi wonten salat, zakat, puasa Kanjeng Nabi. Nek mbiyen zamannya Nabi Musa, katanya pas khotbahnya Pak Sobirin itu misalnya kena najis atau nglakoni maksiat, iku kulitnya diseset. Kan sakit toh. Nah, sekarang kena najis misalnya blek pitik ya dikumbah ngono, diresiki nganggo kain lho, nganggo tisu, diwijiki, disabuni ben tak mampu. Misalnya nyeboki adike diresiki. Adi nyeboki adike ora di? Enggak. Tapi mandiin ya ra. Ibuke. Latihan nyeboki. Sampai nek dadi bapak-bapak atau dadi ibu-ibu wis gampang. Nek duwe adik di latihan nyebokno. Nah, itu agama Islam, agama para nabi dulu itu seperti itu. Nah, kalau kita Nabi Muhammad gampangnya Islam. Tapi nek misalnya di Nabi Adam, Nabi Idris disebut Islam ya enggak apa-apa. Karena memang Nabi Adam, Nabi Idris tetap nyembah Gusti Allah. Tapi tetap munculnya Islam zamannya Kanjeng Nabi. Saat dari Kanjeng Nabi belum ada sholat, yo tetap sembahyang tapi beda, caranya beda. Nek Kanjeng Nabi kan tetap ono rukuk, ono i'tidal, ono sujud, duduk di antara dua sujud tahiyat zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu syariatnya beda. Pak kemana lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Jim jawab, Aqra'u maca sapa ingsun Al-Fatihata ing surat Al-Fatihah wa suratan lan surat minal Qur'ani kang tetep saking Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya thumma arka'u mongko nuli rukuk sapa ingsun. Apa yang dibaca setelah doa iftitah? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib atau rukun ya, rukun. Harus dibaca. Misalnya sholat zuhur berapa rakaat? 4. Rakaat 1, 2, 3, 4 Al-Fatihah semua. Terus enggak baca surat lain misalnya. Rakaat pertama Al-Fatihah langsung rukuk, sholatnya sah. Sah. Nah, sholatnya itu sunnah. Rakaat kedua Al-Fatihah langsung rukuk juga sah. Dan misalnya tambahin surat Al-Maun, tambahin surat Al-Fil, sunnah. Tapi rakaat ketiga enggak usah. Rakaat ketiga keempat dia langsung rukuk. Berarti sing otomatis rakaatnya full
Al-Fatihah sama surat sunnah itu sholat subuh. Karena nggak ada rakaat ketiga, nggak ada rakaat keempat. Nek sholat maghrib rakaat ketiga tidak pakai surat sunnah. Misalnya Al-Fatihah rampung waladhdallin amin. Lah kok apal Ar-Rahman ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman. Tapi nek ning kapung aja maca Ar-Rahman. Imame maca Ar-Rahman, salam makmume do mlayu kabeh. Lah imam kok bismillah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin diwaca kabeh tekan turjaun makmume ilang kabeh. Rampung salate. Jadi disesuaikan. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu pernah ada sahabat nek ngimami surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim diwaca ngasih tekan lillahi ma fis samawati. Lha makmume grundel nah. Kanjeng Nabi, saya ini pekerjaannya tani. Nah, tani kudune kan awan-awan salat sedelok langsung meneruskan pekerjaan. Lah imam saya kalau nggak salah sahabat Mu'adz bin Jabal. Ditegur sama Kanjeng Nabi, daerah sampean ki penduduk petani nek ngimami aja suwi-suwi. Nek ngimami suwi-suwi misake makmume pengen kerja kok dimami sak jam. Awake lempor. Berdiri terus. Urung wiritane barang. Misake. Jadi disesuaikan. Kalau kita kan nek tarawih cepet sih Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja mawada angkara buka makolan sak teruse. Nek di tempat lain ada yang 1 juz. Pak Kamal itu mondok dulu 1 terawehan 1 juz setengah. Imamnya 5 gantian. 2 rakaat ganti imam, 2 rakaat ganti imam. Berarti 4 rakaat ganti imam. Tapi kan yang makmum santri, jadi betah suwi. Yang enggak betah suwi ya 20 rakaat 10 menit. Wah, ngebut imam, ngebut tarawih. Yang dibaca setelah doa iftitah yaitu Al-Fatihah dan surat-surat lain yang ada di Al-Qur'an. Makanya ada surat-surat pendek itu ya untuk masyarakat umum. Misalnya kok surat Al-Baqarah, Al-Imran dibaca kasihan umat, kasihan rakyat. Karena kita juga butuh istirahat, butuh nggawe PR, nggawe kopi, makan malam dan lain sebagainya tetap suratnya pendek-pendek. Mulane jamaah Isya iki yo jam 8 umume rampung, jam 8. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal, madza ing apa takulu ngucap sapa sira fir ruku'i ing dalam rukuk? Jim jawab, aqulu ngucap sapa ingsun utawa maca sapa ingsun, ngucap sapa ingsun Subhana rabbiyal azimi ing lafat subhana rabbiyal azimi artine maha suci pangeran ingsun kang agung. Salasa kelawan kaping 3, salasa maroten kelawan 3 ambalan perambahan tumaak tadilu mongko nuli iktidal sapa ingsun. Apa bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sudah tahu artinya belum? Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha luhur juga enggak apa-apa. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Al-Fatihah sudah tahu artinya belum? Tak tanya ini. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah yang enggak apa-apa, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji alhamdulillah bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nek bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudeng naim. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan hari apa? Hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat. Jadi Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Ada yang memaknai yang merajai. Raja kan yang menguasai, gitu, yang menguasai. Ya, besok yang paling
apa cara gampang? Yang paling agung, yang paling diwedeni, ditunduki tetap Gusti Allah. Malaikat tugasnya apa? Di yaumul mizan itu nimbang. Jadi malaikat tetap tugas semua. Cara gampang kayak panitia bioskop, masuk bioskop ngono ya. Nah, jadi padang masyar besar, semua orang berkumpul di sana, nggak pakai baju nih. Tapi ora duwet, ora do galibo, wis duwet di karo awake dhewe. Do enggak galibo. Jadi orang semuanya dikumpulkan di padang masyar, malaikat sudah siap-siap nyateti dan lain sebagainya. Cara gampangnya penyambut tamu ki malaikat. Nah, nanti ada suratul mustaqim, sing selamat yo bablas, sing boten selamat yo nyemplung. Lah muga-muga awake dhewe kabeh selamat amin Allahumma. Amin. Nek ngendikane Gus Bahak, tahu sih di YouTube Gus Bahak itu insya Allah kita itu termasuk calon penghuni surga amin Allahumma. Amin. Dibikin rileks saja. Hidup beragama Islam itu dibikin rileks. Yang penting tidak menyebarkan kejahatan, tidak menyebarkan percekcokan, tidak menyebarkan fitnah tukaran. Dibikin nyantai aja. Nek koyo sholat itu banyak berbagai pendapat ya toh. Ada berapa imam madhab yang kita ikuti? Ada 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi wudune beda-beda. Ana sing ngene tok Imam Syafi'i, ana sing sak rambut Imam Maliki. Salat subuh beda-beda napa mboten? Salat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Tetapi pada salat subuh itu padha apike, sing ora apik sing ora salat subuh. Turune jam 12, tangine jam 12. Duhur. Bengi main Mobile Legends sampai jam 12, tangi-tangi jam 12. Dosa napa mboten? Dosa. Kaim, bulan Mobile Legends aim. Turune ya bubuke ya pas ya jam 9 atau jam 10. Bangun jam 5 pagi nek ra iso tepat waktu. Nek iso tepat waktu kaya Mas Abdi iki melu ning musala ning masjid. Nanti setelah itu bantu Bapak Ibu pagi. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Misalnya kok dalu bar wangi ibu atau wangi bapak keselen tangi-tangi kok jam tengah 6 atau jam 6 langsung wudu langsung sholat. Setelah itu kebelet pipis ya dipipiske, dinyekke, bantu Bapak Ibu sarapan dan sebagainya. Aja malas-malesan. Tuh. Tekan ndi kok tekan aduh gitu. Subhana rabbiyal yang merajai hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Malik Yaumiddin Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang tahu? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim. Jawabnya shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah tahu artinya? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan ghairil maghdubi yang dibenci Allah, yang dimarahi Allah, alaihim terhadap mereka, waladolin, dan bukan jalan yang sesat. Ayo perhatikan. Jadi jalan shiratal mustaqim itu ya jalan orang-orang Islam. Islam mengajarkan pembunuhan apa mboten? Mboten. Islam mengajarkan kasih sayang apa mboten? Mengajarkan. Nek nggih jawab nggih. Islam mengajarkan kasih sayang nggih napa nggih? Nggih. Islam mengajarkan tolong menolong nggih napa nggih? Nggih. Islam mengajarkan saling membantu nggih napa nggih? Nggih. Nah, itu agama Islam. Kemudian jawab mboten. Islam mengajarkan pembunuhan nggih napa mboten? Mboten.
Islam mengajarkan saling memusuhi inggih napa mboten? Boten. Jadi agama Islam itu agama yang baik napa yang buruk? Baik. Baik. Hampir semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Hanya saja kaya Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu iku nyembahi sing keliru. Nek tetap terhadap sesama manusia mereka mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang, dermawan dan sebagainya. Lanjut nggih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dengan wa bihamdihi, dengan pujian untuk Allah. Sin soal. Niki lek rampung. Madza ing apa taqulu ngucap sapa sira fil i'tidali ing dalam i'tidal. Apa yang kalian ucapkan ketika i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Jim jawab, aku lu ngucap sapa ingsun sami Allahu, muga-muga nerima sapa Gusti Allah. Utawa mendengar, sami'an, sam'un, mendengar. Liman maring wong hamida kang muji sapa manhu ing Gusti Allah. Rabbana duh pangeran kula laka punika kagem panjenengan. Laka itu milik engkau. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku milkus samawati, sakabehanipun langit, wa milul ardi lan sakabehanipun bumi, wa mil uma lan sakabehanipun perkara syita kang ngarsakake sapa panjenengan min syai'in, bayane sang wiji-wiji wa ba'du min syai'in ba'du kang tetep sakwise milus samawati sak teruse. Summa asjudu mongko nuli sujud sapa ingsun. Jadi yang dibaca ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu ila akhir. Ini termasuk rukun atau sunat? I'tidal anak-anak perhatikan, Mbak, Mas. I'tidal itu rukun atau sunat? Sunah. Rukun. Rukun i'tidal rukun. Nek bacaane sunat. Jadi misalnya kok Allahu Akbar meneng, sami Allahu liman hamidah meneng, asalkan tumakninah tetap sah. Tapi mosok salat kok pak meneng tok. Mosok contohkan dia. Waladulin amin terus Allahu Akbar. Iya. Meneng ya sah, tapi kan ora itu ganjaran kan. Ora itu ganjaran rukuk. Ya tetap bunyi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami Allah 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tetap diwaos ben entuk ganjaran rukuk, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Sekarang tak kasih tahu artinya. Sami Allahu, Allah mendengar, liman hamidahu, kepada orang yang memujinya. Siapa yang memuji Gusti Allah? Kita. Muji iki piye? Contohnya ya memuji. Tak kasih contoh Ipin wis gampang. Upin Jarjit Meme. Oh, Upin Mael. Mael itu orang yang rajin berdagang membantu ibunya, kan pujian toh. Nah, nek Mael itu keset, nah itu jenenge tidak memuji, menjelekkan. Upin itu anaknya baik, kompak. Nah, itu namanya memuji. Kak Ros itu tegas, itu memuji. Tapi nek Kak Ros itu jahat, Kak Ros itu marah-marah, ya kira memuji. Tapi nek Kak Ros itu tegas, nah itu memuji. Opah itu baik hati, ya memuji. Atau itu suka membantu, nah, itu memuji. Akar itu suka berdagang. Mael suka berdagang, itu namanya memuji. Lah Gusti Allah itu yang paling pantas mendapat pujian. Sang Raja Maharaja Diraja. Sang Maharaja Diraja itu Gusti Allah. Jadi nek terimane presiden, sultan, raja, apa meneh, kaisar ning donya iki ora ana apa-apa nek isih kalah karo Gusti Allah. Misale iki presiden, kaisar dan lain sebagainya. Dikawal wong 10 misalnya. Dikawal wong 10. Tadi kan Pak Kamal karo Mas Adi lihat longsor. Pas jalan-jalan dilalah tiba longsore. Selamat apa mboten kira? Mboten. Mboten. Mergone Gusti Allah sing Maharaja. Mereka
manusia biasa, kita manusia biasa. Nek pas jatahe nyawane dijabut, jatahe mati, ya mati. Nah, ada nabi yang umurnya paling panjang, namanya Nabi Khidir. Sampai saat ini masih hidup, tetapi hidupnya berkelana. Hidupnya petualangan. Jadi kita nggak tahu di mana beliau. Nabi Khidir itu sejak zamannya Nabi Musa sudah ada. Sampai saat ini masih hidup. Tetapi hidupnya berpetualang kemana-mana. Matinya sampai menjelang hari kiamat. Jadi ngelawan Dajjal, ngelawan Ya'juj Ma'juj, ngonconin Nabi Isa. Besok kan Nabi Isa turun. Jadi Nabi Isa itu hidup tapi nggak di bumi, diangkat karo Gusti Allah. Tapi nek Nabi Khidir hidup di bumi, momen keliling lah, tetap. Nanti membantuin Nabi Isa. Kalau nggak salah membantu, kalau nggak membantu ya berarti Nabi Khidir sudah ketemu Dajjal dulu. Kalau Pak Kamal nggak tahu ya lebih benarnya. Mati dulu, nanti Nabi Isa turun. Kalau masih hidup berarti membantu Nabi Isa. Itu Nabi Khidir. Nah, Nabi yang umurnya panjang sekalipun bakal mati napa mboten? Bakal wafat napa mboten? Tetap wafat. Nabi Isa yang sekarang masih dihidupkan sama Gusti Allah, ditarik ke langit atau ke surga, besok diturunkan lagi, bakal wafat apa mboten? Wafat semua. So ben ki nek wong mukmin ana angin iki kaya angin kalem, lha engko sedone bareng-bareng. Ini menjelang hari kiamat itu. Yang kafir, yang tidak beragama Islam, yang kafir dicap karo dabah namanya, dicap kafir di sini. Kafar. Dajjal bareng ana tulisannya kafir. Tapi nek nek ceramah no, kan itu kan fitnah Dajjal, nek fitnah Dajjal. Nek ceramah no koyo lincah-lincah banget. Tapi dia setelah itu menyesatkan banyak orang. Adanya sekarang itu ada Dajjal tapi masih di rantai. Itu besok itu tipu muslihat Dajjal itu sangat mengerikan sekali. Jadi awake tambah gede, sak wiwitan sak gedung-gedung, nyeberangi laut ya iso. Terus nek Dajjal misalnya ngomong tumbuhan jadi emas, bisa jadi emas. Mulane sing wong mati diurupkan bisa. Tapi itu tipu muslihat, bukan mukjizat, bukan karomah. Namanya apa gitu lali ya. Lali, Pak Kamal lali namanya. Istidraj, kalau nggak salah namanya istidraj. Ada karomah yang memiliki wali. Terus mukjizat yang memiliki nabi. Irhas, calon nabi. Istidraj itu orangnya membangkang karo Gusti Allah tapi dikai kemampuan, dikai kepenaan. Nah itu Dajjal. Dan nek wong mukmin yo kudune wani nglawan Dajjal. Misalnya nanti akan dibunuh, ya enggak apa-apa, dibunuhnya syahid. Coba ini Indonesia kan merdeka toh. Biyen para penjajah nek ora wani perang, merdeka napa mboten? Mboten. Yo kudune wani mati, wani perang. Sekali dibunuh mati syahid karena membela tanah air, membela kebebasan bersama. Tanpa jasa para pejuang dulu, Indonesia sampai saat ini belum merdeka. Bisa jadi belum merdeka. Tanda kiamat itu pertama itu hanya tulisannya hilang semua. Maksudnya gini, kitab Al-Quran banyak, tetapi yang membaca sedikit, yang mempelajari sedikit. Itu makanya namanya Quran tinggal tulisannya, Islam tinggal namanya. Orgone sing ngamal ke agama Islam juga sedikit. Banyak kerusakan terjadi di mana-mana. Kita bisanya cuma berdoa semoga kita semua dihindarkan dari hari kiamat. Amin Allahumma. Mergone nek menangi hari kiamat mengerikan sekali. Ya semoga-moga nek sing wong mukmin sing wani nglawan Dajjal kita doakan masuk surga. Amin. Karena surganya Dajjal itu nerakane Gusti Allah, nerakane Dajjal iku swargane Gusti Allah. Jadi tipu muslihat Dajjal. Nek triwane wong pesulap-pesulap niku sik kalah karo Dajjal. Mergane Dajjal cara watu kok dadi emas tenan. Ya memang jadi emas tapi itu tipu muslihat.
apusane Dajjal, dihapusi Dajjal. Nek mukjizat kan misalnya Kanjeng Nabi membelah bulan. Bulannya terbelah semua. Bulannya terbelah, memang terbelah. Tapi kan itu untuk menunjukkan kekuatannya Gusti Allah. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke tanah jadi ular. Jadi ular temenan. Tapi kan itu menunjukkan kekuatannya Gusti Allah, mukjizatnya Nabi Musa. Laut dibelah, dia belah. Jadi jalan. Nah, saya kira laut dibelah, dia yo kelelep. Golek prank moro ning pantai Muara Kencana atau pantai Kemangi, terus yo ora buka-buka. Makanya sekarang ada kapal, ada pesawat, itu kan kecanggihan teknologi. Nek zaman biyen rungono, dadi yo belah rambut. Lanjut sedikit. Mil Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Semua langit, semua bumi, semua yang Allah punyai atau inginkan, itu semuanya milik Gusti Allah, Tuhan yang merajai semuanya. Dan kita memuji Allah. Memuji Allah itu baik atau buruk? Baik. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Itu menunjukkan kalau kita ini seorang hamba atau hamba, betul. Tahu budak itu harus taat sama majikannya. Budak itu cuma diberi makan, enggak dikasih bayaran. Kalau pembantu dikasih bayaran, dikasih gaji, dikasih jaminan dan sebagainya, itu pembantu. Lah kalau kita sama Gusti Allah itu podo karo kita itu budaknya Gusti Allah. Jadi kalau sholat itu kalau bisa tidak mengharapkan pahala, ya memang kita harus menyembah Gusti Allah. Nggih apa mboten? Nggih. Pak Kamal tanya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau dibayar 1 juta sekalipun 1 tambah 1 tetap 2. Enggak mungkin kita mengatakan 1 tambah 1 12, enggak mungkin. Ya toh? Misalnya ini casing HP ini warnanya apa? Hitam. Mau disogok atau mau dibayar berapapun, kita tidak akan mengatakan casing HP ini merah, gitu mboten? Nggih. Begitu juga kita itu kan hamba, abdun atau budaknya Gusti Allah. Nah kita sholat itu ya karena Gusti Allah. Sholat karena Gusti Allah, puasa karena Gusti Allah. Wes pokoknya ganjaran ora diganjar urusane Gusti Allah. Gini apa mboten? Nggih. Diganjar yo alhamdulillah, mboten yo urusane Gusti Allah. Janji kita patuh sama Allah, patuh sama Rasulullah terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulullah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah gitu. Amin Allahumma amin. Tuma asyudu wallahu. Ini saya tak mau cek tidak. Maknanya sami Allahu liman hamidah yaiku taqabbalahu minhu. Jadi artinya mengkene, muga-muga Allah nerima pamujine wong kang muji panjenengan. Jadi menerima pujian orang-orang yang memuji Allah. Duh pangeran kula panjenengan piyambak, hanya Engkau ingkang kagungan hak-hak kapuji. Hanya Engkau ya Allah yang memiliki hak-hak untuk dipuji. Puji ingkang ngebai langit, pujian yang memenuhi langit dan bumi, lan ngebai ruangan yang memenuhi segala penjuru, segala ruangan. Punapa kemawon apapun itu saklintunipun langit lan bumi. Jadi galaksi Bima Sakti kita hidup